Puji nama Tuhan, shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Shalom. Haleluya, selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan. Saat ini kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit untuk berdiri. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih sungguh katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, Dia Allah yang memberkati kita. Haleluya, berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami persilakan untuk doa pembuka kepada hambanya. Mari jemaat terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa kami yang baik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Dengan penuh keberanian kami menghampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, untuk memperoleh kasih karunia-Mu dan rahmat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat sepanjang minggu ini Bapa, buat perlindungan dan penyertaan-Mu yang sempurna buat gereja-Mu GBI House of Restoration, buat perlindungan dan penyertaan yang sempurna bagi umat-Mu, jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Kami bersyukur Bapa. Bapa, hari ini, pagi ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami merindukan kehadiran-Mu di tempat ini Bapa. Hadirat-Mu hadir di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi kami ya Bapa. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu. Lawatan-Mu yang kami rindukan ya Bapa. Lawatan-Mu yang memulihkan hati setiap kami yang hadir Bapa. Jamahan-Mu memulihkan, menyegarkan jiwa kami
persilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Mari kita siapkan setiap hati kita. Kita datang menghampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kebaikan. Tak terselami setiap kebaikan Tuhan. Bahkan tidak terukur setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan suara kami. Kami mau memberikan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami persembahkan hari ini boleh menjadi guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan Tuhan, nama Tuhan boleh disenangkan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama
sediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Oh, kami muliakan nama-Mu, kami sembah Kau ya Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan. Kau gunung batu kami, Kau kota benteng kami ya Tuhan. Kau perlindungan kami. Glory, glory. Haleluya. Kuasa-Mu yang terlebih besar ya Tuhan. Kau yang mengurapi setiap kami. Kasih-Mu tak terbatas bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu, kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu. Tuhan yang melawat kami, Tuhan yang melawat setiap hidup kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, syukur bagi-Mu ya Yesus. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu. Haleluya. Oh, syukur bagi-Mu. Kau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
hamba, janji-Mu menolong setiap kehidupan kami. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam hidup kami. Bahkan tak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat dan luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Shalom. Haleluya, selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan. Izinkan kami bertanya, berapa banyak jiwa yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah? Boleh lambaikan tangannya. Ada satu, ada dua, haleluya, ada tiga, terima kasih. Selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan. Kerinduan kami kita boleh tetap beribadah di tempat ini untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih dan doa kita jemaat-jemaat Tuhan semakin Tuhan tambah-tambahkan, amin. Haleluya, kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Mari pakai kuasa, pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Lebih sungguh bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa bila Allah ada bersamaku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, yes. Perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja,
kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Sembari menjalankan persembahan, kita juga akan melihat video gereja kita, aktivitas gereja kita selama bulan Juni. Terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Makan nasi mau? Mau ya? Mau ya? Lihat dulu kakak. Oh, mau ya? Bilang apa? Terima kasih. Bilang. Lihat dulu. Ini sendoknya ya. Sendoknya. Jadi makan. Ini ada ya. Oke. Jadi makan ya. Sehat ya, sembuh ya. Ya. Oke ya. Sakit ya. 2 bulan nggak narik mereka. Kan selopnya pakai aja. Jangan nggak boleh. Jangan saya buka sandal aja. Enggak pakai aja. Jangan bersih, rumahnya bersih, jangan. Saya buka, nggak apa-apa Ibu. Ayo, saya buka sandal aja. Ayo. Oh, jadi Bapak. Itu yang kau sediakan bagiku. Selamat siang Pak. Apakah aku Di sini masaknya di sini ya? Nggak ada kamar mandi, numpang di belakang. biji Isinya di matamu? belakang. Jadi Ibu, Bapak sakit, Apakah ku balas Tuhan sehari-hari makannya bagaimana? selain puji dan sembahkan? Buat cerita nggak sedih. Ini maksudnya beli minyak lama. Ya, aku berdoa, Alim cepat sembuh. Tuhan yang menyembuhkan, Dialah penyembuh, Dia menciptakan segalanya. Dengar bilangnya, Walim cepat sembuh. Cepat sembuh ya Pak ya. Saya Tuhan mengasihi semua orang, Tuhan mengasihi umatnya, karena Tuhan bukan milik orang Kristen, Tuhan milik seluruh umat, karena Dialah yang menciptakan segalanya. Ya Pak Alim ya, Wak Alim ya. Ya Ibu ya, tetap semangat ya, Ibu luar biasa, Ibu luar biasa, Ibu semangat, Ibu sehat. Saya kagum lihat Ibu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Jangan apakah ku balas Tuhan sembahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan setiap hati dan pikiran kita, supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, hidup kita semakin boleh diubahkan oleh Tuhan. Bahkan kita juga berdoa buat hambanya, supaya Tuhan yang memberkati dan mengurapi hambanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat hambamu ini Tuhan. Kau yang mengurapi hambamu ini, Kau yang memakai hambamu ini Bapa. Karena kami tahu hambamu ini hanyalah manusia biasa. Namun ketika pengurapan Tuhan terjadi bagi hambamu ini akan berkata-kata dengan luar biasa seturut dengan kehendak yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu.
Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini, katakan kepada Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, kami terkagum ya Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan kepada Tuhan. Dan ku ingin mengenal Yes Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus atas segala kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala rencana-Mu dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan waktu kesempatan bagi hamba-Mu ini untuk Kau pakai untuk menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi mulut bibir lidah hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau curahkan hikmat-Mu atas hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan akan jatuh ke tanah hati yang subur, bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali ganda ya Tuhan. Engkau urapi setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga para jemaat tidak hanya sekedar mendengarkan firman-Mu, tapi mampu menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik jubah-Mu ya Tuhan, karena hanya bagi-Mulah segala hormat, pujian dan kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu yang lagi mengikuti ibadah online, ibadah live streaming bersama Gereja GBI House of Restoration. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu semua yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada imam musik, WL Singer, pemimpin pujian, para pengerja yang sudah bersama-sama untuk melayani jemaat dan Tuhan di ibadah sesi 1 ini. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa masyarakat beragama itu terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang hanya tahu Tuhan. Jadi banyak masyarakat beragama mereka itu hanya sebatas tahu Tuhan. Mereka tahu bahwa dunia ini, bumi ini, dan semua isinya itu adalah ciptaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka tahu Tuhan itu Maha Pengasih. Mereka tahu Tuhan itu Maha Mendengar. Mereka tahu Tuhan itu Maha Hadir. Dan mereka selalu menyebutkan Tuhan itu Maha Besar. Namun banyak di antara mereka juga belum mengerti sebesar apakah Tuhan yang mereka sembah itu. Ini hanya sebuah ilustrasi, hanya sebuah perumpamaan. Tuhan itu apabila hanya sebesar gunung Himalaya, manusia itu hanya sebesar semut yang menempel di dinding gunung Himalaya itu. Apabila seumpamanya Tuhan itu hanya sebesar atau seluas sebuah samudra, maka manusia itu hanya seperti setitik buih yang mengapung-ngapung di atas samudra itu. Betapa kecilnya manusia ini. Dan Tuhan itu hanya tidak sebatas sebesar itu. Ini hanya sebuah perumpamaan. Tuhan itu sungguh besar sekali yang tidak bisa kita selami. Kemudian di kelompok kedua adalah masyarakat yang kenal Tuhan. Khususnya kita sebagai orang-orang Kristen. Kita bersyukur sekali. Hari ini kita memiliki kitab suci yang bisa kita baca, yang bisa kita mengerti, kemudian bisa kita renungkan. Dari sanalah kita bisa mengenal siapa itu Tuhan. Kalau kita berbicara bahasa dengan yang sesuatu yang tidak bisa kita pahami, tentu kita tidak bisa mengerti. Kita bisa salah paham. Seperti ada sebuah cerita, ada seorang wisatawan yang datangnya dari Timur Tengah. Dia pergi wisata ke Pulau Samosir. Ketika dia jalan di tuk-tuk di Pulau Samosir, dia ketemu 3 pemuda Batak. Si Ucok, si Tigor, dan si Togar. Kemudian wisatawan Timur Tengah ini menyapa ketiga orang pemuda Batak ini. Hai Pahalak. Tahu artinya Bapak Ibu? Bapak Ibu nggak tahu artinya, saya juga diberi tahu sama teman. Hai Pahalak itu artinya apa kabar? Tapi karena si Ucok, si Tigor, dan si Togar itu tidak ngerti bahasanya, dijawab dengan seadanya. Tolu halak dohami katanya.
Jadi sebagai orang Kristen, kita juga tidak cukup hanya sampai kelompok yang sekedar kenal Tuhan. Kita harus terus bertumbuh dan harus kita menjadi orang Kristen yang mengalami Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengalami Tuhan? Syarat utamanya, syarat yang paling mutlak, kita harus beriman. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita percaya, kita beriman bahwa segala sesuatu itu akan terjadi walaupun belum kita lihat. Kalau sudah kita lihat baru percaya, itu bukan iman, itu namanya fakta. Baik, kita buka di kitab Markus 11 ayat 24. Mohon bantuan multimedia supaya kita bisa baca bersama-sama. Nah, di kitab Markus 11 ayat 24, di sini tertulis, tercatat, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Imani dulu. Pasti yang kamu imani itu akan kamu peroleh, akan kamu dapatkan. Tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah mujizat terjadi oleh karena iman. Mari kita sama-sama membuka kitab Markus 10. Kitab Markus 10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Bapak Ibu sudah membuka kitabnya atau Alkitabnya? Sudah? Oke, karena ini saya ingin kita membacanya berganti-gantian. Saya baca ayat yang ke-46, kemudian Bapak Ibu baca ayat yang ke-47, dan begitu seterusnya hingga sampai ke ayat yang ke-52. Saya mulai. Firman Tuhan, Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. 49. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51. Mari kita sama-sama membacanya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Perikop dari firman Tuhan ini adalah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Tetapi yang akan kita bahas pada
khotbah pagi ini bukan tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus, bukan tentang mujizat yang didapatkan oleh Bartimeus dari seorang orang buta bisa celik matanya, bisa melihat, tetapi kita akan fokus kepada Bartimeus yang memiliki iman yang luar biasa. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ini ceritanya Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya yang diikuti orang berbondong-bondong. Begitu dia keluar di pinggir jalan, ada seorang buta, seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan yang namanya Bartimeus. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saya percaya Bartimeus adalah orang yang cacat, dia orang buta, dia seorang pengemis. Mungkin dia tidak pernah masuk ke rumah ibadah. Dia tahu atau mengenal Yesus melalui apa yang dikatakan orang. Bahwa Yesus itu sanggup melakukan ini, sanggup melakukan itu. Ketika dia tahu Yesus sedang lewat, ia berseru-seru. Berseru-seru itu menyebutkan segala sesuatu itu dengan suara yang keras. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kalau di zaman itu sebutan anak Daud itu sama artinya menyebut Mesias. Yesus, Mesias, kasihanilah aku. Dia belum kenal Yesus, tapi dia percaya Yesus itu adalah Mesias. Dia itu anak Daud. Kemudian dia berseru, kasihanilah aku. Banyak orang menegur supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang-orang yang di sekitar itu coba menghalang-halangi imannya. Coba melemahkan imannya, menegur ia supaya ia diam. Tapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia bukannya diam, dia semakin bersemangat, dia semakin bertumbuh, dan ia semakin kuat mengatakan, anak Daud, kasihanilah aku. Imannya tidak lemah oleh karena diintimidasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ayat ke-49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ini Yesus berhenti tidak hanya sekedar mendengar seruan dari si Bartimeus itu, tetapi ia juga kagum dengan orang ini yang memiliki iman yang luar biasa, yang menyebutnya anak Daud, yang menyebutnya Mesias. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar dia itu juga melakukan sebuah ancaman, kuatkanlah hatimu. Ini artinya kamu ini akan dimarahi ini sama Yesus. Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Kemudian di ayat berikutnya, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bapak Ibu, jubah yang dipakai oleh Bartimeus itu tidak hanya sekedar jubah penahan cuaca dingin. Tapi jubah yang dipakai Bartimeus adalah jubah pengemis. Pada zaman itu, pengemis-pengemis itu harus memiliki jubah yang diberikan oleh penguasa negeri. Karena banyak orang buta tapi tidak semuanya menjadi pengemis.
yang menjadi pengemis itu adalah jubah, diberikan jubah untuk diizinkan menjadi pengemis. Ini adalah seragamnya pengemis. Jadi ketika orang melihat orang buta yang memakai jubah itu, mereka tahu ini adalah pengemis dan memberikan uang atau memberikan makanan kepada pengemis ini. Seperti kita melihat, maaf ini hanya sebuah contoh, tidak ada maksud untuk menyinggung, seperti melihat security. Begitu kita melihat dia memakai seragam tertentu, kita tahu dia ini security. Atau maaf, kalau kita melihat tukang parkir, dia memakai rompi parkir, kita tahu ini orang tukang parkir. Ketika dia minta uang parkir, ya kita berikan. Begitu juga dengan Bartimeus dengan jubahnya ini. Dia belum sembuh, dia belum melihat mujizat itu, tapi dia sudah berani mengambil sebuah keputusan untuk menanggalkan jubahnya. Meninggalkan kebiasaan lamanya. Dan dia mungkin waktu itu memutuskan untuk tidak mengemis lagi. Jadi yang diseru-serukan oleh Bartimeus, kasihanilah aku. Ini adalah sebuah konsep doa. Yang mana orang Yahudi pada zaman-zaman dulu, itu mereka sering menyerukan, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah aku. Ini ucapan yang bukan tujuannya untuk meminta-minta. Lalu ayat yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni. Rabuni. Rabuni itu arti bahasa Aramik adalah Tuhan. Supaya aku dapat melihat. Pada zaman itu murid-murid Yesus hanya memanggil Yesus sebagai Rabi, guru. Tetapi Bartimeus memanggil Yesus Rabuni. Rabuni. Kita lihat di Lukas. Di Lukas 18 ayat ke-41. Lukas 18 ayat ke-41. Ini Lukas mencatat peristiwa yang sama dengan bahasa yang sudah diterjemahkan. Karena Lukas adalah orang Yunani. Ayat ke-41 dengan ayat ke-51-nya Markus itu sama. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, jawab orang itu, Tuhan supaya aku dapat melihat. Jadi iman dari Bartimeus, dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita kembali ke Markus 10 ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Ketika ia memohon, Rabuni, supaya aku dapat melihat, Yesus itu tidak menghampiri Bartimeus, menopangkan tangannya, mendoakan dia atau menyentuh. Dia hanya mengatakan, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena dia memiliki iman, tidak hanya diselamatkan secara fisik, tetapi dia juga diselamatkan secara rohani. Matanya kemudian bisa menjadi melihat. Karena iman yang dimiliki oleh Bartimeus. Masih ada satu ayat lagi di Markus 5. Di Markus 5, ini ayat yang ke-28.
Udah? Nah, ini ada seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Ia memiliki iman, ia percaya, dan di situ ia berkata, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman. Di ayat ke-29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ketika ia menjamah jubahnya Yesus, sakitnya sembuh. Dia sembuh bukan karena jubahnya Yesus, tapi dia sembuh karena imannya. Dia percaya. Dia percaya kepada Yesus. Kemudian Bapak Ibu, apakah itu iman? Bagaimana supaya kita itu bisa beriman? Supaya iman kita itu bisa bertumbuh? Sebesar apakah iman yang kita butuhkan? Mari kita buka di kitab Matius 17 ayat 20. Sudah ditampilkan? Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kecil sekali. Seperti lebih kecil mungkin dari biji merica. Tadi ada fotonya. Itu kalau ditelunjuk itu kecil sekali. Namun kalau tertanam, biji sesawi itu bisa menjadi sebuah pohon yang sangat besar. Yang mungkin sebesar pohon beringin. Dan ayat ini pernah diuji pada abad ke-10 oleh orang-orang Kristen di Mesir. Jadi kisah ini tidak tercatat di Alkitab tetapi tercatat di sejarahnya orang Mesir. Pada abad ke-10, tepatnya tahun 979, itu ada seorang raja baru. Pada zaman itu disebut khalifah. Namanya Khalifah Al-Mu'iz. Dia adalah seorang raja yang baru. Kemudian pada zaman itu raja ini juga sedang menyebarkan sebuah agama yang baru. Lalu ada seorang gubernur yang namanya Ibnu Kilis. Ibnu Kilis itu adalah seorang gubernur untuk mempertahankan jabatannya sebagai gubernur, untuk mengambil hati dari Khalifah Al-Mu'iz, kemudian dia menjadi mu'alaf. Lalu Ibnu Kilis menceritakan kepada Khalifah Al-Mu'iz, Raja, di kitab sucinya orang Kristen itu ada tertulis ayat firman seperti ini. Bila memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka gunung pun dapat dipindahkan. Karena penasaran, Khalifah Al-Mu'iz ini meminta pegawainya untuk menjemput Abram. Abram itu adalah seorang patria. Patria itu sejajar atau setara jabatannya waktu zaman itu sama seperti paus yang ada di Roma. Jadi patria ini adalah jabatan tertinggi di Kristen Koptik Mesir yang berkedudukan di Alexandria. Nah, kemudian setelah patria Abram diundang, Khalifah Al-Mu'iz itu bertanya kepada patria Abram, benar
di kitab sucimu ada tertulis firman Tuhan seperti ini? Iya benar, Tuanku. Kamu percaya firman Tuhan yang tertulis itu bisa terjadi? Saya percaya, iya Tuanku. Kemudian karena jawabannya iya dan percaya, Khalifah Al-Mu'iz ini meminta Patria Abram untuk membuktikan yang tertulis di Alkitab. Kamu harus buktikan. Saya kasih tempo 3 hari. Kamu harus memindahkan gunung. Kalau kamu tidak mampu, itu ada 3 pilihan sanksi. Sanksi pertama, itu semua orang Kristen yang ada di Mesir harus berpindah agama ke agama baru yang dibawa oleh Khalifah Al-Mu'iz itu. Risiko kedua, kalau tidak mau, mereka akan diusir dari negeri Mesir. Semuanya harus keluar dari negeri Mesir. Kalau ada yang tidak mematuhi, sanksi ketiga adalah dibunuh. Karena tidak ada pilihan jawaban lain, Patria Abram mau tidak mau menyetujui apa yang sudah dikatakan oleh Khalifah Al-Mu'iz. Ia berangkat pulang, ia bertemu, mengumpulkan para bisop, para wakil bisop. Mereka berdoa, mereka berunding. Kemudian mereka mengumumkan kepada seluruh umat Kristen yang ada di Mesir, dalam 3 hari ini harus berdoa dan berpuasa. Segenap umat Kristen, para bisop, Patria Abram melakukan doa dan puasa selama 3 hari. 3 hari kemudian, ketika matahari baru terbit, ada seorang malaikat yang datang menemui Patria Abram dan meminta Abram untuk menemui seseorang yang namanya Santo Simon, bukan Simon pemusik kita, Santo Simon yang ada di Mesir. Orang itu adalah orang yang cacat sebelah mata dan pekerjaannya adalah penyamak kulit. Tetapi menurut malaikat ini dia adalah orang yang saleh dan kudus. Maka Patria Abram menemui Santo Simon, mengatakan apa yang terjadi. Kemudian mereka dengan segenap orang Kristen, para bisop dan wakil bisop berangkat ke Gunung Mokatam. Sesuai dengan janji, kemudian Khalifah Al-Mu'iz, Gubernur Ibnu Kilis, dan para pembesar-pembesar negara itu sudah berkumpul di tempat itu, ingin membuktikan firman Tuhan yang tercatat di Matius 17 ayat 20 ini. Setelah tiba di tempat, kemudian Abram memimpin ibadah. Mereka berdoa, kemudian mereka menaikkan sebuah pujian. Mereka berseru-seru, Kyrie eleison, Kyrie eleison, sebanyak 400 kali. Kyrie eleison ini artinya Tuhan kasihanilah kami. Mereka berseru-seru dengan kalimat ini, Tuhan kasihanilah kami, sebanyak 400 kali. 100 kali menghadap ke timur, 100 kali menghadap ke barat, 100 kali menghadap ke utara, 100 kali menghadap ke selatan. Setelah itu semuanya bersujud, mereka berdoa, sejenak mereka berdiri, kemudian Patria Abraham menghadap ke Gunung Mokotan dan tangannya melukis sebuah salib. Pada saat itu, Bapak Ibu, mujizat pun terjadi. Gunung Mokotan tercabut dari tanah sehingga cahaya matahari itu kelihatan dari celah-celah antara tanah dengan Gunung Mokotam yang tercabut. Gunung Mokotam yang awalnya ada di sebelah timur kota Kairo,
berpindah sejauh 3 kilometer menjadi berada di baratnya kota Kairo. Mujizat itu terjadi oleh karena mereka memiliki iman dan percaya dengan firman Tuhan. Dan ini adalah sejarah Bapak Ibu. Ini bukan sebuah cerita Kopingho atau sebuah cerita yang dikarang-karang, sebuah novel hasil halusinasi. Tetapi ini sejarah yang tercatat di sejarahnya orang Mesir. Bapak Ibu yang pada saat ini memiliki Google, itu bisa di Google. Ceritanya pemindahan Gunung Mokotam, atau lebih gampang itu gereja sampah. Karena di dekat itu kemudian dibangun sebuah gereja yang diberi nama gereja sampah. Nah, begitu melihat kejadian itu terjadi, Khalifah Al-Mu'iz ini begitu kaget, begitu terkejut, begitu kagum, dia berlari menghampiri Patria Abram. Dia minta, hentikan. Karena dia begitu khawatir dengan kota yang dekat dengan gunung itu yang sedang dibangun bisa hancur akibat guncangan dan gempa dari kejadian itu. Sesudah itu ia memeluk erat Patria Abram. Dia mengatakan, Tuhan Maha Besar, terpujilah nama Tuhanmu. Engkau telah menunjukkan iman kekristenanmu. Keesokan harinya, Khalifah Al-Mu'iz mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen. Dia berganti nama menjadi Stefanus. Kemudian untuk menghindari konflik dengan saudara-saudaranya, ia pindah ke padang gurun. Dan sepanjang hidupnya sampai ia meninggal, ia dengan setia melayani Tuhan. Ini cerita benaran, ini sejarah yang pernah terjadi di abad yang ke-10 di Mesir. Bapak Ibu, bagaimana supaya iman kita bisa bertumbuh? Supaya kita bisa beriman itu bagaimana caranya? Kita harus hidup dan berdiam di bawah pimpinan firman Tuhan dan Roh Kudus. Kita harus siap sedia untuk dierami oleh firman dan Roh Kudus. Seperti telur yang awalnya mati, tapi karena dia dierami oleh induk ayam, pada suatu waktu telur itu akan menetas dan menjadi anak ayam yang hidup. Begitu juga dengan kita. Apabila kita bersedia mau dierami oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, percayalah, suatu hari kita juga akan menetas. Kita juga akan menjadi orang Kristen yang hidup. Ketika iman kita sempurna, hidup kita pasti akan berubah. Segala sesuatu yang Bapak doakan, Bapak Ibu doakan, itu pasti akan terjadi. Segala sesuatu yang Bapak dambakan selama ini, itu pasti akan terjawab. Percayalah. Karena iman itulah, maka mujizat itu terjadi. Sehingga Bapak Ibu, kita semua yang ada di ruangan ini, kita hanya tidak menjadi penerima berkat, kita bahkan akan menjadi berkat bagi orang lain. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya ya Tuhan, firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan telah selesai. Tapi Roh Kudus terus berkarya di tengah-tengah kami. Terus akan memperbaharui setiap kami. Kami semua siap ya Tuhan untuk hidup dan dipimpin oleh firman-Mu dan Roh Kudus. Kami siap sedia untuk dierami ya Tuhan. Karena kami percaya suatu waktu kami akan menetas. Kami akan melihat
hidup kami berubah. Kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Ketika kami berdoa, mujizat Tuhan akan nyata dalam hidup kami. Bahkan ketika kami percaya, mujizat Tuhan lebih nyata bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau semakin memakai hamba-Mu ini lebih hari, lebih luar biasa lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati keluarganya Bapa yang baik, Kau berkati setiap usaha pekerjaannya. Tuhan buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sembari memberikan persembahan, kita akan juga mendengarkan warta sepekan kita minggu ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Puji nama Tuhan, warta jemaat gereja kita GBI House of Restoration Minggu 26 Juni 2022. Yang pertama, bagi jemaat yang rindu untuk bergabung dalam pelayanan dapat menghubungi sekretariat di nomor HP 0822 98 988 681. Yang kedua, baptisan selam akan diadakan setiap minggu keempat. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis dapat menghubungi nomor HP sekretariat atau konter pelayanan di depan. Yang ketiga, penyerahan anak akan diadakan setiap minggu pertama. Bagi jemaat yang rindu, boleh menghubungi nomor HP sekretariat atau konter pelayanan di depan. Yang keempat, jemaat yang rindu mengikuti ibadah onsite dihimbau agar tetap mengikuti protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Dan kami infokan bahwa ruangan ibadah akan disemprot disinfektan sebelum digunakan untuk kegiatan ibadah. Yang kelima, kami menghimbau kepada jemaat untuk dapat mengikuti KUL komunitas kasih sesuai wilayah terdekat yang tercantum di warta jemaat, atau untuk informasi lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Yang keenam, bagi jemaat yang rindu untuk didoakan secara khusus dapat berkoordinasi dengan petugas yang melayani di konter depan setelah selesai ibadah ini. Yang ketujuh, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan, misi, diakonia, dan ucapan syukur, dapat mengambil amplop yang tersedia di konter depan dan memasukkan di kotak persembahan yang tersedia di lobi depan. Atau dapat ditransfer ke rekening BCA 8250 988 681 atas nama GBI House of Restoration. Demikian pengumuman warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita dengan doa syafaat. Mari arahkan hati pikiran kita, fokus hanya kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, bahkan Engkau Allah yang teramat baik di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, untuk hari-hari yang telah kami lalui,
kami tetap dapat merasakan pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini merupakan anugerah terindah di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kalau kami boleh kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang menjadi rema di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang terus tidak henti-hentinya memberkati akan hamba-Mu Bapak Chandra ya Tuhan, beserta dengan istri, anak, bahkan mungkin cucu. Engkau Allah yang terus memberkati hamba-Mu di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya ya Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Engkau Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Agar hamba-Mu dapat terus dipakai untuk menjadi saluran berkat dimanapun hamba-Mu Engkau utus ya Tuhan. Terutama bagi setiap orang-orang berkekurangan yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Engkau juga Allah yang terus tidak henti-hentinya memberkati akan gembala kami di tempat ini, Ibu Mary Valencia ya Tuhan. Beserta dengan Bapak Gembala kami, Bapak Sutekno, anak cucu menantu, bahkan orang tua mereka juga Engkau telah memberkati ya Tuhan. Engkau tetap mampukan hamba-Mu untuk memimpin gereja kami GBIHR ini ya Tuhan. Bahkan kerinduan gereja kami untuk 1000 jiwa baru, untuk 1000 jemaat baru, kiranya Engkau Tuhanlah yang menolong kami melalui hamba-Mu Ibu Mary Valencia agar dapat menggenapinya ya Tuhan. Engkau tetap terus pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan. Dan biarlah melalui hamba-Mu semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi-Mu ya Tuhan. Engkau juga Allah yang memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Apabila mereka sedang sakit, Engkau Allah yang menyembuhkan dan memulihkan mereka ya Tuhan. Apabila mereka sedang berbeban berat, Engkau berikan penghiburan dan solusi yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Untuk jemaat yang baru pertama kali hadir juga kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau telah memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Apabila mereka sedang mengalami pergumulan juga ya Tuhan, Engkau memberikan solusi yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Engkau memberikan penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Engkau telah terus memberkati mereka ya Tuhan, agar hari ke depan kami dapat kembali bersama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Engkau juga Allah yang akan mengirimkan setiap pekerja-pekerja, pelayan-pelayan ke tempat ini ya Tuhan. Engkau kirimkan pelayan-pelayan yang takut akan Engkau ya Tuhan, yang memiliki kerendahan hati ya Tuhan, dan memiliki ketulusan hati ya Tuhan, agar kami dapat sama-sama mendukung pelayanan hamba-Mu Ibu Gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Kami juga telah berdoa bagi gereja-Mu tempat ini ya Tuhan, bagi Mall Center Point juga ya Tuhan. Kau memberkati gereja-Mu ini ya Tuhan, Kau memberkati gedung Center Point ini ya Tuhan, pemiliknya Kau berkati ya Tuhan. Seluruh orang-orang yang bekerja di tempat ini juga Kau berkati mereka ya Tuhan. Dan dari tempat ini juga ya Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami untuk memberkati kota kudus-Mu ya Tuhan. Shalom Yerusalem, kota mulia, diberkatilah kota Yerusalem. Biarlah damai sentosa turun atas kota Yerusalem, memberkati kota Yerusalem, bahkan turun atas puri-puri kota Yerusalem. Kau juga memberkati setiap orang yang berkati akan kota Yerusalem ya Tuhan. Berkat kota Yerusalem juga turun atas bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Kau berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kau jamah dan laut bangsa kami ini ya Tuhan, agar bangsa kami ini dipenuhi dengan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Setiap pemimpin yang ada, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau taruhkan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan, agar mereka dapat memimpin negara kami dengan bijaksana dan terlebih lagi takut akan Engkau ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah dari tempat ini ya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang menyertai kami, tibakan kami dengan selamat tanpa kekurangan apapun ya Tuhan. Dan sebelum kami berpisah dari tempat ini ya Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan kita, arahkan mata hati kita ke surga. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang ada di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, mulai saat ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah menerima berkat yang mulia ini, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
wajah